Rencana Pak Yusril Iza Mahendra untuk memulangkan Hambali yang merupakan napiter yang hari ini ada di Guantanamo, Amerika Serikat, di mana kita tahu bahwa Prof. Yusril hari ini sebagai Menko Polhukam, lalu Hambali ini adalah merupakan napiter yang dulu terlibat pada aksi di Bali ya, di bom 1 Bali. Nah, ini sangat berbahaya menurut saya kalau orang ini dikembalikan. Dan bahkan Prof. Yusril Sesumbar akan bicara dan berkoordinasi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo. Hal ini menuai kritikan keras dari salah seorang aktivis Nahdien yang memang selama ini fokus melihat bagaimana pergerakan para napiter atau para teroris yang ada di Indonesia ini. Seperti apa pernyataannya? Coba kita simak secara bersama-sama. Ini saya yang ambilkan dari Detik. Yusril ungkap RI buka wacana pulangkan Hambali dari penjara Guantanamo. Penjara Guantanamo di Amerika ya. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkap pemerintah Indonesia membuka wacana untuk pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah Encep Nurjaman alias Hambali ke tanah air. Hambali saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat yang berada di Guantanamo, Kuba. Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapapun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian, kata Yusril, dilansir oleh Antara pada hari Sabtu kemarin. Betul Pak, tapi ya lihat-lihat dulu dong. Walaupun dia warga negara Indonesia, lihat-lihat dulu track recordnya seperti apa bahayanya. Sebagai menteri, sebagai politisi tingkat nasional sebelum ini ya, Pak Yusril pasti tahu lah sepak terjang Hambali seperti apa. 200 korban jiwa lebih pada tragedi bom Bali 1, itu karyanya. Kemudian mau dibawa pulang ke tanah air. Maksudnya apa? Untuk menjadi ideolog lagi, untuk menjadi penebar radikalisme, terorisme lagi di tanah air. Bagaimana Pak Hambali? Pak Yusril? Masih banyak lah. Kalau hanya persoalan empati membela warga negara kita sendiri, Pak Menteri, Pak Yusril, narapidana lain yang tidak terlibat dengan aksi terorisme berbahaya ini di luar negeri masih banyak Pak. Mengapa pilihannya kepada Hambali, kepada tokoh pentolan teroris yang terhubung dengan Al-Qaeda ini? Apa enggak ada? Kecuali tidak ada satupun warga negara kita yang dipenjara di luar negeri. Hanya satu-satunya Hambali itu kemudian berusaha ingin dipulangkan ke tanah air, ya kita maklumi. Ratusan loh warga negara kita yang sedang ditahan di penjara di luar negeri, di berbagai negara. Beberapa puluhan di antaranya adalah terpidana mati di sana. Itu dong yang memang dianggap kesalahannya tidak fatal, baik di negara bersangkutan ataupun di sini. Wah, ini jaringan teroris internasional ya. Kok mau dibawa pulang, maksudnya apa ini? Untuk apa dibawa pulang? Kalau perlu eksekusi mati di sana kita dukung. Lah ya, orang perusak agama, perusak kemanusiaan. Kok mau dipulangkan? Maksudnya gimana Pak Yusril itu? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Hambali merupakan teroris yang terlibat dalam aksi bom Bali 2002. Itu dia kan? Dia lalu ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Namun hingga saat ini perkara Hambali belum mendapatkan kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat. Ya mungkin karena melihat kejahatannya yang luar biasa itu. Jadi dires nang penjara Jarawang Banyumas, dibiarkan di penjara sana. Sudah 20 tahunan belum diadili. Yusril mengatakan segera membuka diskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemulangan Hambali. Pemerintah Indonesia dan kata Yusril juga akan membahas opsi pemulangan Hambali dengan pemerintah Amerika Serikat. Jangan di ACC Pak Presiden. Mohon maaf. Pak Presiden Prabowo yang saya cintai, saya banggakan. Jangan di ACC apa yang diinginkan oleh Yusril Iza Mahendra ini. Saya kaget nih, ada misi apa dia?
tiba-tiba kok berusaha ingin memulangkan teroris yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi Indonesia, tapi negara lain. Sekali lagi mohon perhatian yang sangat serius buat Pak Prabowo Subianto. Panjenengan silakan berdiskusi dengan anak buah panjenengan di Densus 88, di kantor BNPT, atau lembaga-lembaga negara terkait yang lain tentang siapa Hambali ini, jaringannya seperti apa, track reputasinya seperti apa di tanah air, agar tidak mudah kemudian mengabulkan apa yang sedang diinginkan oleh Pak Yusril Iza Mahendra ini. Tidak ada untungnya sama sekali. Ya, sekali lagi menurut saya tidak ada untungnya sama sekali. Dengan dalih dan alasan kemanusiaan apapun sebagaimana Pak Yusril tadi sampaikan. Justru sangat membahayakan. Ini bisa membangkitkan sel-sel tidur jaringannya Hambali yang masih bertebaran di berbagai sudut kota di Indonesia. Dengan pentolan tokohnya dibawa ke sini. Nah, itu sama saja dengan membuka kuliah baru yang selama ini sudah ditahan, ditekan, ditutup oleh Densus 88. Apa gunanya Densus 88 sekian lama selalu mengendus jaringan-jaringan sel-sel terorisme kalau kemudian pentolannya dibawa ke sini? Itu sama saja dengan membuat frustasi mereka semuanya. Iya, tokoh pentolan yang mestinya dieksekusi mati, dihukum keras, kok malah mau dipulangkan ke tanah air, gimana caranya? Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Prof. Yusir memang ini sangat berbahaya ya, berbahaya bagi NKRI, berbahaya bagi kebinekaan kita, karena reputasi daripada Hambali ini semua orang tahu. Oleh karenanya kita berharap memang agar Pak Prabowo mencegah menteri-menterinya melakukan manuver terlalu jauh, apalagi bermain-main dengan orang-orang seperti Hambali ini. Nah, untuk lebih jelasnya siapa sebenarnya Hambali ini dan seperti apa jejaknya di Indonesia sampai kemudian masuk dalam tahanan Amerika Serikat. Nah, ini coba kita simak seperti apa yang disampaikan oleh Kang Agus Mar. Hambali adalah seorang ideolog, konseptor dan inisiator sejati dalam dunia teror yang membajak nama Islam. Dia mantan ketua Mantiki atau Provinsi 1 Jamaah Islamiyah Asia Tenggara yang terhubung langsung dengan Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri. Salah satu murid ideologis Hambali adalah Dul Matin, DPO 6 negara yang kepalanya dihargai 10 juta dolar oleh FBI dan tewas ditembak oleh Densus 88 pada tahun 2010 di Pamulang. Hambali ditangkap dalam pelariannya pada tahun 2003 di Ayutthaya, Thailand. Pasca ditangkap, dia dipindahkan beberapa kali untuk diamankan di beberapa safe house hingga ke Yordania untuk menghindari upaya pembebasan paksa dari pihak Al-Qaeda. Hambali akhirnya dipindah ke penjara Guantanamo pada tahun 2006. Ya, dia terhubung langsung dengan Al-Qaeda, jaringan terorisme yang sangat berbahaya selevel dengan ISIS. Hambali banyak terlibat dalam rencana aksi teror di berbagai tempat di Asia Tenggara, ya, tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara. Bahkan dia sempat membuat pasukan khusus teror global di Pakistan bernama Al-Ghuraba. Rekam jejaknya di Asia Tenggara diawali oleh rencananya untuk membom beberapa lokasi strategis di Singapura, termasuk stasiun MRT Yisun pada tahun 1999. Rencana itu batal setelah otoritas keamanan Singapura menangkap 19 anggota jaringan Hambali di Singapura. Hambali selanjutnya mengorkestrasi perencanaan dan pendanaan aksi serentak bom malam Natal pada 24 Desember tahun 2000 di beberapa gereja yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia. 18 orang tewas dalam aksi pengecutnya itu. Setelah melakukan aksi terornya, Hambali lalu bersembunyi di perbatasan Pakistan Afghanistan sejak 1 Februari 2001. Meski demikian, dia tetap melakukan kontak dengan beberapa vaksinnya di Indonesia dan Malaysia untuk mengawasi rencana pemboman berikutnya. Kejahatan terbesar Hambali adalah mengatur perencanaan dan pendanaan bersama Ali Gufron 3 serangan bom estafet di Padis Pub dan Sari Club Bali pada 12 Oktober 2002. Serangan itu menewaskan 203 orang dan 209 terluka.
peristiwa itu dikenal dengan geger atau bom Bali 1. Dalangnya Hambali, pengendalinya. Dari beberapa sidang di pengadilan, nama Hambali banyak disebut sebagai mastermind dari semua aksi teror yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2005. Semisal serangan bom di Kedubes Filipina dan Australia, Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta. Hambali juga dikaitkan dengan serangan teror 11 September 2001 di Amerika. Dia sempat memfasilitasi kunjungan Khalid Al-Mihdhar dan Nawaf Al-Hazmi ke Kuala Lumpur pada bulan Januari tahun 2000. Khalid dan Nawaf kemudian diketahui sebagai pembajak pesawat American Airlines 77 yang ditabrakkan ke Pentagon. Hampir semua teroris yang kemudian malang melintang di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina juga terhubung dengan nama Hambali. Semisal Dulmatin, Ali Gufron, Abu Bakar Basir, Nasore Saesang atau di Thailand, Mas Slamet Kasari di Singapura, Fatur Rahman Al-Hosi Filipina, dan Dr. Azhari dan Nurdin M. Top Indonesia, Malaysia. Oke, itu rekam jejaknya Hambali. Mengerikan, sangat dahsyat mengerikannya, orang yang sangat berbahaya, yang tidak mungkin akan kita terima dan harus kita tolak jika Pak Yusril Iza Mahendra masih ingin mengembalikan, mewacanakan Hambali pulang ke tanah air. Kita tidak butuh sampah-sampah. Saya kira sudah jelas sahabat ya. Jadi apapun itu, upaya Pak Yusril Iza Mahendra atas dasar kemanusiaan, saya kira ini tidak boleh dinilai sebagai bentuk perilaku kemanusiaan, karena ini sangat berbahaya untuk manusia-manusia yang lain. Ya dulu itu korbannya 200 orang lebih, itu tidak main-main ini. Jadi yang paling membahayakan juga kalau sel-sel yang sudah tidur itu dihidupkan kembali atau dibangunkan kembali kalau dia ada di Indonesia, karena ini orang jaringan internasionalnya sangat luar biasa. Saya kira demikian sahabat, kita berharap Pak Prabowo tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan ruang bagi mereka orang-orang yang intoleran, orang-orang radikal, apalagi kalau sudah pernah memang terlibat, dan itu sangat luar biasa kalau dilakukan pembiaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.